Saudara, kita masuk ke segmen Kompas Bisnis. Praktik judi online atau judol Indonesia beresiko mengguncang kehidupan sosial dan membuat ekonomi rumah tangga morat-marit. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak hanya menelusuri aliran dana tetapi juga menemukan fakta memilukan. Berikut pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dampak judol. Sederhana, PPATK tidak sederhana menanggapi judi online. Prestasi teman-teman Polri yang bisa sampai seperti ini, di balik ini adalah masa depan bangsa bagi kami secara objektif ya. Di sini ada, mohon maaf, di sini ada konflik rumah tangga, ada usaha rumah tangga yang bubar, ada pembunuhan, ada narkotika, ada pencurian, ada tadi. Di balik rupiah ini itu ada uang yang harus dibayarkan untuk sekolah, uang yang harus dibayarkan buat makan bergizi dan segala macam. Gara-gara masyarakatnya kecanduan. Ya, kami menemukan anak dijual oleh bapaknya. Ya kan, kami menemukan istri dipukulin gara-gara tidak ngasih suami judo dan segala macam. Ya uang-uang ini gitu. Jadi kalau melihatnya secara sederhana bahwa ini mengenai judi online, ya berhenti sampai di situ. Tapi ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa. Dampak sosial dari uang-uang ini tuh luar biasa. Saudara, judi online atau judol bukan sekedar angka putaran triliunan rupiah. Bukan juga sekedar pertaruhan menang kalah. Tapi ada ongkos tak ternilai yang di masa depan sangat mungkin disesali pelakunya. Data-data Pusat Pelaporan PPATK menunjukkan keprihatinan luar biasa. Judi online sudah merengsek ke anak usia 10 tahun. Bahkan PPATK bilang stabilitas sosial bisa terguncang dan ekonomi rumah tangga dibuat morat-marit sampai berujung perceraian akibat judol. Kompas Bisnis punya datanya. Kita ke data selanjutnya. Saudara, data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bilang bahwa tanpa intervensi serius perputaran uang judol diperkirakan bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Di mana ini adalah proyeksi putaran dana judi online dan seperti yang disampaikan dalam data PPATK ada 1.200 triliun rupiah pada akhir 2025. Coba kita bermain dengan data APBN sebagai informasi. Target pendapatan negara tahun ini dipatok 3.000 triliun rupiah. Perputaran judol ternyata lebih dari sepertiga target penerimaan negara dalam APBN. Anda bayangkan mendapatkan pajak yang legal saja sulitnya setengah hidup. Ini putaran judol kalau tanpa perlawanan angkanya mencapai 1.200 triliun. Data ini kami dapat dari keterangan PPATK dan indonesia.go.id. Seberapa banyak penduduk Indonesia yang terjerat judol? Kita ke data selanjutnya. Kompas Bisnis masih memakai data PPATK ini terkait dengan jumlah pemain judol yang naik. Total pemain, saudara, mencapai 8,8 juta orang dan ini jumlahnya melonjak drastis. Rinciannya 3, juta pemain pada tahun 2023 menjadi 8,8 juta orang di 2024 yang menyedihkan 71,6% dari diantaranya atau sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bahkan kalangan ini juga terjerat pinjol, judol, dan pinjol. Banyak menyandera dan bikin ekonomi kalangan bawah morat-marit, saudara. Di mana ini total pemain 8,8 juta orang berasal dari penghasilan warga di bawah 5 juta. Dan sayangnya mereka ini terjerat pinjol yang membuat, saudara, tekanan ekonomi semakin mendesak. Seperti kata Kepala PPATK di awal, dampaknya luar biasa. Kekerasan, pembunuhan, perceraian, bahkan yang paling sadis adalah biaya sekolah yang dipakai judol dan mematahkan masa depan anak. Benarkah judol hanya milik orang dewasa? Ternyata tidak. Kita ke data selanjutnya. Ini adalah data dampak memprihatinkan dari judol. Untuk diketahui dalam judi online ada fakta pilu juga, saudara. Deposit pemain usia 10 sampai 16 tahun mencapai angka yang fantastis. 2,2 miliar rupiah. Kemudian usia 17 sampai 19 tahun menyumbang 47,9 miliar rupiah. Dan kelompok usia 31 sampai 40 tahun menyumbang 2,5 triliun rupiah.
Ini sebuah angka yang fantastis, saudara. Dari usia 10 sampai 16 tahun 2,2 miliar, usia 17 sampai 19 tahun 47,9 miliar, dan di usia 31 sampai 40 tahun 2,5 miliar rupiah. Sorry, saya revisi, 2,5 triliun rupiah. Judol berada dalam benak anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan PPATK mencatat 3,8 juta pemain judol terjerat pinjaman ilegal atau pinjol. Apakah pemerintah diam? Sebenarnya sudah ada langkah strategis yang diambil untuk mengatasi krisis ini, mulai dari pemblokiran 1,3 juta konten judi online oleh Komdiji. Selanjutnya penerapan PP nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital, pembatasan kepemilikan SIM card, maksimal 3 nomor per NIK, sampai penggunaan teknologi AI. Ekonomi keluarga morat-marit berujung perceraian. Kami punya bukti di data selanjutnya. Ini adalah judul picu tingginya perceraian di Indramayu, Jawa Barat. Kami ambil data di salah satu pengadilan agama di Indonesia, saudara. Tepatnya di Indramayu, Jawa Barat. Ekonomi khususnya judol adalah salah satu biang atau pangkal masalah perceraian. Dari total kasus gugat oleh istri, yaitu 6.860 perkara. Kemudian cerai talak suami 2.581 perkara. 100 diantaranya, saudara, karena permasalahan judol. Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, lembaga yang fokus pendampingan perempuan, bilang judol berdampak pada KDRT secara fisik, tetapi juga kekerasan secara ekonomi. Angka-angka yang Kompas Bisnis sajikan tadi bukan sekedar statistik, melainkan cerminan nyata dari konflik rumah tangga, perceraian, masa depan suram akibat judol. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Bisnis akan segera kembali dengan quick win apa yang akan dilakukan PPATK tahun ini untuk melawan judol. Kompas Bisnis akan tanya Danang Trihartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Dek, bisa lanjut kan? Aman. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Nyalakan semangat berbagi. Wukuf di Arafah, puncak dari rangkaian ibadah haji. Kami kawal dan sampaikan untuk Anda segala informasi seputar aktivitas para jemaah haji. Langsung dari Padang Arafah, Saudi Arabia. Ikuti Breaking News, Puncak Ibadah Haji 2025.
Ikuti semuanya pada hari dan jam berikut di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Saudara, langkah atau quick win apa yang akan dilakukan PPATK dalam pemberantasan judol? Kompas Bisnis tanya langsung ke Danang Trihartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat pagi Pak Danang. Terima kasih Pak sudah bergabung di dialog Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Ya, ini pertama Pak, jalur pemblokiran rekening yang lagi viral beberapa hari ini. Jadi tahun 2004 PPATK memblokir 28.000 akun di perbankan yang berasal dari jual beli rekening, kemudian dipakai untuk deposit judol. Penelusurannya bagaimana, yang bisa dijelaskan soal jual beli rekening ini, dan juga ini melibatkan siapa saja Pak? Baik, begini Mas, jadi berdasarkan analisis dan pemeriksaan kami sesuai dengan tugas fungsi PPATK, kami menemukan bahwa banyak sekali rekening-rekening hasil jual beli rekening itu yang digunakan untuk deposit judi online aja tahun kemarin sampai 28.000. Belum lagi kita temukan juga di tindak pidana penipuan, tindak pidana peretasan, tindak pidana narkotika, bahkan tindak pidana korupsi pun sudah memakai orang lain melalui aktivitas jual beli rekening. Nah ini sehingga sangat masif sekali dan perlu perhatian kita bersama. Jadi kalau kita cermati jual beli rekening ini ada dua gitu ya. Memang yang pertama atas niatan nasabah karena kebutuhan ekonomi, dia mau dibujuk, dirayu untuk menjual, membuka rekening lalu dijual. Lalu yang kedua jual beli rekening hasil dia melakukan peretasan, hasil dia membeli dari oknum dan sebagainya dari rekening-rekening dorman. Nah itu yang berdasarkan analisis kami itu kami ketahui seperti itu Mas. Demikian. Oke. Dari pantauan PPATK dan informasi yang didapatkan oleh PPATK, siapa yang paling banyak jadi korban dalam jual beli rekening ini, dan bagaimana sebenarnya modusnya Pak? Ya, kalau jual beli rekening sebenarnya tidak ada korban ya, dalam arti korbannya adalah korban yang tanpa sepengetahuan rekening yang memang dia tidak gunakan, yang dia udah lama tidak aktif dan mungkin saldonya sudah sangat minim. Nah, ini diambil orang tanpa sepengetahuan, itulah dia korban. Tapi kalau dia dengan niat sendiri membuka rekening lalu menjual, itu bukan korban dia. Artinya dia memang entah kebutuhan ekonomi ataupun apa alasannya, dia dengan sengaja menjual. Itu banyak juga seperti itu. Demikian. Oke. Selain dia buka sendiri, apakah ada modus-modus lain Pak? Dalam arti bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada kesengajaan untuk membuka rekening dan dilakukan untuk itu. Tetapi apakah ada modus-modus lain selain itu atau bagaimana? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ada rekening dorman. Ya. Ini tiba-tiba aktif tanpa sepengetahuan dari pemilik rekening. Ya. Jadi kami mengetahui hal ini berdasarkan penghentian kami penghentian di rekening semua rekening bank mereka. Lalu mereka keberatan, Pak, yang rekening dihentikan rekening itu dorman. Nah ini kenapa bisa aktif, kan tentu ada entah dia rekeningnya diretas, entah apa istilahnya dalam tanda kutip ada oknum internal yang memanfaatkan itu, sehingga kami perlu memitigasi, melindungi nasabah. Kami hentikanlah rekening dorman itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi intinya adalah seperti itu. Niat kami adalah untuk pelindungan nasabah. Oke. Menarik terkait dengan istilah rekening dorman ini Pak, ada juga kebingungan di kalangan masyarakat terkait dengan istilah tersebut. Ini maksudnya dari rekening dorman ini adalah yang tidak aktif atau memang yang sudah lama tidak digunakan sehingga bisa diblokir, atau bagaimana sebenarnya? Ini penjelasannya seperti apa? Jadi rekening dorman itu adalah rekening yang non aktif, rekening yang tidak digunakan, atau rekening yang sudah lama tidak ada transaksinya, itulah dorman. Nah ini kenapa kami hentikan, ya. Secara esensi tanpa kami hentikan pun mereka tidak bisa transaksi, karena memang untuk transaksi dia harus melakukan reaktivasi ke perbankan dengan melakukan CDD ulang. Di cross check kembali apakah identitas yang terdata di bank sama dengan orang yang datang tersebut, sehingga matching memang rekening itu milik dia gitu.
Itulah aktivasi rekening dorman. Dengan kami hentikan, maka secara tidak langsung kami memaksa bank untuk memberitahu nasabah-nasabah tersebut untuk kembali mereaktivasi. Artinya kembali ke data ke perbankan, dilihat lagi datanya seperti apa, apakah matching atau ternyata memang rekeningnya itu udah dikuasai orang lain sehingga itu istilahnya digunakan untuk tindak pidana gitu. Jadi clear nanti gitu. Oke, berarti Intinya bukan untuk nonaktif selamanya, tapi bisa direaktivasi kembali, Pak ya? Diaktifkan iya, kembali. iya, jadi hak nasabah tidak hilang sedikit pun. Ya. Termasuk jadi dengan jumlah uang yang sebelumnya ada di rekening tersebut juga, Pak? Oh iya, ya, kalau haknya nasabah tentu tidak akan hilang. Dan sekali lagi Mas, ada impact yang lain. Misalnya, dengan kami hentikan ini ternyata dulu misalnya sudah ada suami atau istri meninggal, mempunyai rekening tanpa sepengetahuan istri atau suaminya, dengan kami hentikan ini ada notifikasi ke keluarga loh. Ternyata suami saya ternyata mempunyai rekening di bank tersebut sehingga bisa diurus oleh ahli warisnya. Demikian. Tadi kan rekening dorman, Pak, tapi kalau rekening aktif seberapa banyak dari data PPATK yang terpapar judol dan berapa isi rekening terbesar yang ditemukan oleh PPATK ini, Pak? Ya, kalau rekening aktif itu levelnya udah di atas ya. Jadi kalau rekening deposit ini rata-rata dipakai sebentar, habis itu pindah lagi, pakai sebentar, pindah lagi ke rekening yang layer berikutnya gitu ya. Nah dari analisis kami, rekening yang aktif itu rata-rata udah di layer yang apa istilahnya layer keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Nah memang setelah kami hentikan di layer-layer tersebut, memang saldonya masih relatif besar dibandingkan rekening deposit ya. Itu ada yang ratusan miliar dan sebagainya. Oke, berarti sampai ratusan miliar ya, jumlahnya cukup lumayan fantastis ya, Pak ya. Secara total ya, secara total ya dari rekening. Oke, Pak, ini kalau kita bertanya langsung straight to the point ya, quick win yang akan dilakukan PPATK konkretnya seperti apa? Sebab kata PPATK juga tanpa perlawanan atau intervensi, ini putaran judol bisa capai 1.200 triliun atau lebih dari sepertiga penerimaan APBN. Ya, itu adalah prediksi apabila pemerintah tidak melakukan tindakan apapun. Oke. Nah, dengan tindakan pemerintah yang dilakukan sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini, kalau kita lihat statistik pada kuartal pertama 2025 itu sudah mengalami penurunan ya. Tahun lalu deposit perjudian online yang dilakukan oleh masyarakat itu teridentifikasi sebesar 51 triliun total itu. Jadi 51 triliun uang masyarakat yang didepositkan untuk judi online. Nah, katakanlah untuk operasional mereka 20%. Ya. Berarti sekitar 40 triliun itulah uang yang dinikmati oleh bandar dan jaringannya. Ya. Nah, kami lihat lagi itu cukup besar sekali sehingga pemerintah melakukan tindakan dengan berbagai macam cara. Nah, kami lihat di kuartal pertama ini turun. Jadi kurang lebih depositnya itu sekitar 7 triliun lah ya. Artinya kalau kita lihat pada kuartal yang tahun lalu itu jauh menurun, kurang lebih ya 50% lah cukup menurun. Pemainnya kurang lebih 1 juta teridentifikasi masih bermain di kuartal pertama 2025. Jadi dengan tindakan pemerintah tahun 2024 sampai dengan saat ini cukup menekan jaringan maupun menekan para pemain karena kita dilihat dari sisi pencegahannya kita bekerja, dari segi pemberantasannya kita juga bekerja sehingga kolaboratif yang sangat baik di antar institusi di pemerintah ini dapat menekan perjudian online dan kami harapkan akan terus menekan ke depannya. Demikian Mas. Oke, terakhir dan juga yang menarik tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan bandar. Hingga saat ini apakah PPATK juga berhasil menelusuri aliran dana hingga ke bandar judol kakap, bahkan yang alirannya ke luar negeri, Pak? Nah, jadi mereka ini berdasarkan pola transaksinya apabila sudah teridentifikasi, mereka akan berpindah dengan pola transaksi yang lain. Nah, hampir sebagian besar itu mereka putus transaksinya melalui aset kripto. Nah inilah yang tentu tantangan kita bersama bagaimana aset kripto yang di luar negeri ini juga membantu kami mengidentifikasi siapa beneficial owner dari pemilik aset kripto tersebut. Sehingga kami berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk meminta data transaksi-transaksi aset kripto tersebut. Itu pemindahan pertama karena memang kami identifikasi tahun lalu aja pemindahan dana hasil judi online melalui aset kripto itu mencapai 28 triliun rupiah.
Ya, ini angka yang cukup besar sehingga perlu perhatian khusus terkait aset kripto. Selain itu juga ditukar falas dan dibawa ke luar negeri. Demikian, Mas. Terima kasih Pak Danang Trihartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas apa yang disampaikan. Semoga literasi ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya judol dan juga kepada masyarakat terkait dengan menjauhi apapun yang dekat dengan praktik judol tersebut. Terima kasih Pak Danang atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu.